Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita langkah yang bisa ditiru Indonesia, Bren. Jadi Rusia mengupgrade pembom tua menjadi pesawat supersonik, bikin si angsa putih ngacir sampai Mach 2+. Bisa kalian bayangkan? Yakni dari pesawat pembom TU-160M, dan Angkatan Udara Indonesia mempunyai TU-16 sama persis dengan milik Angkatan Udara Cina, yakni Qian H6 versi milik Indonesia ini. Tapi milik Cina ini masih ngacir juga, Bren. Masih gimana ya, masih memperkuat Angkatan Udara Cina. Kalau untuk milik Indonesia sejumlah 25 unit, seperti dikutip dari Wikipedia, pembom TU-16 Indonesia itu mempunyai 25 unit yang sekarang dipensiunkan. Apakah nggak ada ide gitu ya, misalkan dihidupkan kembali seperti layaknya milik Angkatan Udara Rusia? Ini cukup ngeri-ngeri sedap loh, Bren. Jadi usut punya usut, Rusia mengembangkan kemampuan pesawat pembom strategis supersonik baru. Yang pertama, pesawat pengebom TU-160M bakal mampu melesat dengan kecepatan Mach 2+ dan diluncurkan pada akhir kuartal kedua di tahun 2022 ini. Pesawat pembom TU-160M pertama sebenarnya dijadwalkan dikirim ke Angkatan Udara Rusia pada tahun 2023. Namun proses itu dipercepat menjadi kuartal kedua di tahun 2022 setelah laporan semua pengembangan berjalan dengan lancar. Dikutip dari Sindo News dari halaman bulgarianmilitary.com Sabtu tanggal 5 kemarin, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia mengatakan bahwasannya kami berhasil menyelesaikan tugas ini lebih cepat. Bisa kalian bayangkan, pesawat pembom tahun 1970-an di-upgrade hingga Mach 2+. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah Indonesia tidak tertarik dengan teknologi-teknologi yang ya pengupgradean seperti ini, Bren? Lumayan loh, 25 unit pembom Indonesia itu. Silahkan bicara di kolom komentar. Nah, usut punya usut, Rusia herannya berencana membeli 50 unit pembom TU-160M dan diproduksi pada tahun 2019 silam. Pada akhir tahun ini Rusia akan menerima TU-160 kedua untuk pengujian. Perbedaan antara pesawat pembom TU-160M dan M2 dengan saudara tuanya TU-160 si angsa putih tidak terlalu besar. Namun Rusia mengklaim bahwa TU-160M yang meskipun jadul nanti di-upgrade akan memiliki sistem senjata avionik dan elektronik baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur bombernya, Bren. Wow, luar biasa. Nah, pabrikan Kazan Aviation Plant (KAPO) melanjutkan dan memperbarui di bidang pengelasan berkas elektron atau pekerjaan titanium. Selain itu, TU-160M baru akan memiliki lambung baru yang sepenuhnya dirancang ulang. Diasumsikan beban yang akan dibawa oleh TU-160M upgrade ini berbeda, dilengkapi dengan kemajuan teknologi yang terkini. Apalagi pada tahun 2020 pengebom TU-160 yang lebih tua sudah mampu membawa rudal hypersonic KH-47M2. Tes kemampuan TU-160 untuk meluncurkan KH-47M2 juga berhasil sangat baik dan memuaskan meskipun ini pesawat upgrade. Nah, para pengamat militer berasumsi bahwa TU-160M M2 baru akan menjadi membawa senjata hypersonic. Selain rudal hypersonic, TU-160M upgrade ini mampu membawa berbagai rudal jelajah serta rudal aerobalistik hypersonic jarak pendek, Bren. Perbedaan antara TU-160 lama dan baru tidak terlalu besar. Beberapa fitur akan dipertahankan, misalkan pengembangan kecepatan maksimum di Mach 2 tetap ada, termasuk kecepatan jelajah hanya di angka 960 km per jam saja. Untuk awak TU-160 terdiri dari 4 orang, yaitu pilot, kopilot, bombardir, dan petugas sistem pertahanan, Bren. Nah, tidak diketahui mesin apa yang akan digunakan oleh TU-160 yang baru ini, yang versi upgrade ini. Tetapi versi lama menggunakan mesin Kuznetsov NK32, mesin jet turbofan low bypass 3 spool setelah pembakaran, memberikan daya dorong di 137,3 kN dan 245 kN dengan afterburner. Nah, dikabarkan bahwa mesin baru telah dirancang, yaitu turbofan NK3202 pada uji penembakan pada September tahun 2020 silam. Ketika dua TU-160 mampu memecahkan rekor dunia terbang selama lebih dari 25 jam dan menempuh jarak lebih dari 20.000 km jauhnya, Bren. Wow, luar biasa. Upgrade ini akan mudah-mudahan ya bisa menular ke Indonesia lah, Bren.
Nah, pesawat pembom ini mempunyai panjang kurang lebih 54,1 meter dan lebar sayap di 55 meter, cukup gede banget. Dengan luas sayap terentang sekitar di 400 meter persegi. Saat kosong bobot pesawat berada di kisaran 110.000 kg. Setelah diisi persenjataan, rudal dan bom, berat maksimum mencapai 275.000 kg, Bren. Luar biasa beratnya. Nah, untuk pembom TU-160 Rusia kerap dibandingkan dengan pembom B-1 Lancer milik Amerika Serikat, meskipun keduanya mempunyai peran berbeda. Kalau pembom TU-160 Rusia ini memiliki peran lain, yaitu sebagai platform rudal anti pesawat dan dicirikan sebagai rudal strategis. Perbedaan lainnya adalah di kecepatan. Untuk pembom Rusia lebih cepat dan memiliki jangkauan tempur yang lebih besar. Namun pembom B-1B milik Amerika Serikat memiliki muatan gabungan yang lebih banyak ditambahkan dengan muatan eksternal, Bren. Nah, seperti kalian ketahui, jika meniru Rusia, Indonesia sendiri dilaporkan sesuai dikutip dari Wikipedia mempunyai kurang lebih 25 pesawat pembom yang sekarang dipensiunkan, Bren. Ada di Yogyakarta itu, di Museum Dirgantara itu salah satunya. Pembom TU-16 sendiri milik Angkatan Udara atau AURI itu sama dengan Qian H-6 milik Angkatan Udara Cina yang sekarang masih juga beroperasi. Nah, pesawat TU-16 memang pesawat tercanggih di eranya. Ini kita bicara Indonesia dulu. Pesawat ini dilengkapi dengan peperangan elektronik canggih di dalamnya. Badan pun sangat kokoh hingga disebut tak mampu dibelah dengan kapak paling besar sekalipun. Meskipun begitu, tidak mudah mendapatkan pesawat canggih ini dulu dari Soviet atau dari Rusia juga. Nah, untuk TU-16 sendiri yang sudah dipensiunkan Indonesia disebut sebagai badger pesawat pembom paling menakutkan. Kalau dibandingkan dengan TU-160, si TU-16 ini mempunyai panjang 34,8 meter dan rentang sayap di 33 meter. Pesawat ini mampu terbang di angka 7.200 km per jam dengan kecepatan maksimal di 1.050 km per jam. Jadi kalau untuk spesifikasi malah lebih kencang pesawat TU-16 ini daripada TU-160M yang di-upgrade Angkatan Udara Rusia, Bren. Kalau dalam negeri bisa, ngapain nggak di-upgrade ulang seperti itu? Nah, pesawat ini bisa membawa 9 ton senjata, Bren. Selain itu, pesawat ini bisa dipersenjatai peluru kendali udara ke darat, rudal anti kapal selam, bahkan bisa membawa bom nuklir jika dibutuhkan. Nah, Bapak Soekarno dulu membeli pesawat canggih yang dipensiunkan TU-16 ini untuk menghadapi Belanda dalam konfrontasi perebutan Irian Barat. Tak cuma TU-16, AURI juga membeli puluhan serang dari ada jet MiG-15, MiG-17, MiG-19. Saat itu Indonesia dikenal sebagai negara paling kuat di bumi bagian selatan pada saat dipimpin Pak Soekarno zaman dulu. Kalau sekarang ya kalian tahu sendirilah, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Indonesia bisa melakukan upgrade seperti halnya yang dilakukan Rusia, mengupgrade pesawat angsa putih buatan tahun 1970-an yang bikin ngacir mempunyai kecepatan sampai Mach 2+, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.